说你最后还调整到左脚去打，你为什么第一下不打？而且都是打在立柱上，哇，这种球真的太愚蠢了，这种球。外围再打远射，哦，这球巴克巴有没有扑到？Persib Bandung baru saja menjalani laga pamungkas babak penyisihan grup G ACL2 dengan menjamu tim asal Thailand, Bangkok United. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bojan Hodak memasang formasi terbaiknya yang dimiliki saat ini. Bermain di hadapan supporter sendiri, Persib Bandung tampil begitu beringas. Mereka pantang tampil lemas demi sebuah kemenangan. Itu terbukti semenjak peluit wasit dibunyikan. Trio Brazil, Barros, Ramon, dan Berguinho langsung menggempur pertahanan Bangkok United. Laga baru berjalan 3 menit, Persib mendapatkan tendangan penalti usai William Barros ditarik bek lawan. Namun sayang, kesempatan tersebut terbuang sia-sia. William Barros gagal mengeksekusi usai tendangannya membentur tiang gawang lawan. Usai gagal jadi eksekutor, Barros tampil begitu ngotot tanda ingin menebus kesalahannya. Di sisi lain, para pemain lain tampil begitu termotivasi untuk meraih kemenangan. Mereka memborbardir lini pertahanan lawan. Nama-nama seperti Ramon Tanke, Tom Haye, Lucho, hingga Berguinho melakukan tendangan keras mengarah ke gawang. Namun sayang seribu sayang, tembakan tersebut banyak yang membentur tiang gawang, tidak tepat sasaran dan ditepis oleh penjaga gawang Bangkok United. Percobaan demi percobaan dilakukan, Persib akhirnya berhasil menjebol gawang yang dijaga Patiwat Khamai di menit akhir babak pertama. Ramon Tanke berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan manis dari Berguinho dari sisi kanan pertahanan lawan. Ini menjadi gol keduanya bagi Persib di semua ajang yang dilakoni. Ramon menunjukkan keganasannya sebagai striker gaek yang sempat tumpul. Di sisi lain, pada babak pertama skuad Maung Bandung tercatat melakukan 20 tembakan di mana diantaranya 6 yang tepat sasaran, gol Ramon Tanke jadi salah satunya. Terlepas dari hasil pertandingan, sejatinya Persib sebelumnya menargetkan kemenangan di laga pamungkas ini untuk lolos ke babak 16 besar ACL2 untuk mengikuti jejak Al Nassr yang ada Cristiano Ronaldo-nya. Diwarnai tensi tinggi, kedua pelatih saling adu taktik jitu. Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi bisu pertarungan taktik kelas atas antara dua tim terbaik di grup G yang mempertaruhkan gengsi dan harga diri sepak bola masing-masing negara. Laga pamungkas grup G AFC Champions League 2 antara Persib Bandung dan Bangkok United baru saja tuntas, menyisakan hawa panas yang masih mengepul di atas rumput hijau. Sejak peluit kick-off dibunyikan, pertandingan ini sudah menjanjikan drama intensitas tinggi. Bojan Hodak dengan kecerdikan pragmatisnya beradu strategi melawan Touchtawan Sripan yang membawa filosofi sepak bola menyerang khas Thailand. Sesuai prediksi Bojan sebelum laga, pertemuan ini sangat sulit karena mempertemukan dua tim terbaik di grup. Tidak ada yang mau mengalah barang 1 inci pun. Bangkok United, meskipun sudah memastikan diri lolos sebelum laga dimulai, ternyata tidak datang ke Bandung untuk liburan. Mereka tampil sangat serius, disiplin, dan menekan. Hal ini sejalan dengan pernyataan mereka yang ingin menjaga martabat sepak bola Thailand di hadapan publik Indonesia. Mereka tidak ingin pulang dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, Persib Bandung meladeni permainan terbuka lawan dengan semangat juang yang berapi-api. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi senjata utama Maung Bandung untuk meredam dominasi penguasaan bola tim tamu. Duel ini tengah menjadi sorotan utama. Kita melihat bagaimana gelandang-gelandang Persib harus bekerja ekstra keras memutus aliran bola lawan yang rapi. Tensi tinggi sempat memicu beberapa gesekan antar pemain, namun itu wajar dalam laga yang mempertaruhkan gengsi negara. Kedua pelatih tampak sibuk di pinggir lapangan, terus-menerus memberikan instruksi perubahan taktik untuk mencari celah sekecil apapun. Bojan Hodak benar, laga ini adalah ujian sesungguhnya bagi mentalitas skuad Pangeran Biru di level Asia. Kualitas permainan yang ditunjukkan kedua tim malam ini menjadi bukti bahwa level kompetisi Asia menuntut fokus dan kedewasaan taktik yang jauh di atas standar liga domestik. McClough singgung teknologi VAR di ACL2. Ketiadaan teknologi VAR di fase grup kembali menjadi sorotan tajam McClough yang merasa timnya kerap dirugikan oleh keputusan kontroversial sang pengadil lapangan. Di balik serunya jual beli serangan di GBLA, ada satu isu krusial yang kembali diangkat oleh kapten tim, McClough.
Gelandang naturalisasi ini menumpahkan kekecewaannya terkait ketiadaan VAR di kompetisi AFC Champions League 2, khususnya di fase grup, di mana ada beberapa momen krusial di mana keputusan wasit dianggap merugikan Persib Bandung. Klok menilai bahwa di level kompetisi setinggi ini, teknologi VAR adalah kebutuhan mutlak untuk menjamin keadilan. Klok sempat tidak bisa menyembunyikan frustasinya. Dia merasa kerja keras tim di lapangan seringkali mentah oleh keputusan subjektif wasit yang luput dari pengamatan detail. Pelanggaran yang seharusnya berbuah kartu, offside yang tipis, atau potensi penalti yang terlewatkan menjadi bumbu pahit yang harus ditelan. Klok menegaskan bahwa Persib ingin menang dengan cara yang fair dan kehadiran VAR seharusnya bisa meminimalisir human error yang fatal. Keluhan ini bukan untuk cengeng, melainkan tuntutan profesionalisme agar kualitas kompetisi Asia tidak tercoreng oleh kepemimpinan wasit yang buruk. Supporter tentu satu suara dengan sang kapten. Kita sering merasa dikerjai saat bermain di level Asia. Ketiadaan VAR membuat tim-tim, terutama wakil Indonesia, seringkali berada di posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi situasi 50-50. Klok ingin memastikan bahwa hasil akhir pertandingan murni ditentukan oleh kualitas permainan kedua tim, bukan oleh peluit yang salah tiup. Kritik pedas ini diharapkan sampai ke telinga AFC agar di musim-musim mendatang standar teknologi bisa diterapkan merata sejak fase awal. Desakan penerapan VAR yang disuarakan Maklok ini wajib menjadi perhatian serius Federasi Asia demi menjaga integritas dan sportivitas kompetisi di masa depan. AFC gembosi Persib, 25% kapasitas tribun Boboto ditutup. Pemandangan tribun yang bolong di GBLA menjadi pengingat pahit bahwa sanksi AFC adalah hantu nyata yang bisa mereduksi kekuatan magis kandang Maung Bandung. Laga big match melawan Bangkok United seharusnya menjadi pesta pora di tribun yang penuh sesak. Namun, realita pahit harus diterima. AFC menjatuhkan sanksi berat yang memaksa Persib menutup 25% kapasitas stadion, khususnya di area tribun utara dan selatan yang biasanya menjadi basis supporter paling berisik. Keputusan ini diambil buntut dari kericuhan dan pelanggaran yang terjadi di laga kandang sebelumnya. Akibatnya, atmosfer GBLA yang biasanya mencekik lawan sedikit terasa berkurang intensitasnya. Istilah digembosi mungkin terdengar kasar, tapi itulah yang dirasakan Bobotoh. Kehilangan seperempat kekuatan supporter di laga penentuan adalah kerugian besar. Tribun yang kosong melompong ditutupi spanduk raksasa menjadi pemandangan yang menyedihkan. Sanksi ini tidak hanya merugikan secara atmosfer, tapi juga finansial bagi klub yang kehilangan potensi pendapatan tiket. Namun, ini adalah konsekuensi dari tindakan indisipliner oknum yang menyalakan flare dan masuk ke lapangan. Meski kapasitas berkurang, semangat Boboto yang hadir tetap menyala. Mereka yang berada di stadion berusaha berteriak lebih lantang untuk menutupi kekosongan di tribun yang ditutup. Ini menjadi pelajaran mahal bagi kita semua, bahwa cinta yang berlebihan tanpa logika bisa menjadi bumerang yang melukai klub kesayangan. Persib butuh dukungan penuh, bukan sanksi yang memangkas kekuatan. Kita harus belajar lebih dewasa agar di babak selanjutnya jika lolos, GBLA bisa kembali full house tanpa ada sekat larangan. Ketaatan pada regulasi dan kedewasaan supporter harus menjadi komitmen bersama agar sanksi penutupan tribun seperti ini tidak pernah terjadi lagi di masa depan.